Waduh, dokter sampai syok. 4 sayur ini bikin darah lancar terus. Lansia wajib tahu. Tonton sampai akhir agar Anda tidak menyesal. Namun sebelum saya jelaskan lebih jauh, mohon dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Bapak, Ibu usianya berapa dan sedang menonton dari daerah mana nih? Coba tuliskan di komentar ya, biar kita bisa saling kenal dan saling doakan. Tahukah Bapak, Ibu bahwa setelah usia 50 tahun, tubuh kita mulai mengalami perubahan halus yang sering kita tidak sadari? Saya sering mendengar pasien berkata, "Dok, dulu saya kuat berjalan 1 kilometer tanpa masalah. Sekarang baru 500 m saja sudah ngos-ngosan." Ada juga yang mengeluh, "Kaki saya sering kesemutan, Dok. Rasanya seperti dialiri semut kecil." Semua itu bukan kebetulan Bapak, Ibu. Itu tanda bahwa aliran darah mulai menurun seperti sungai yang tertutup lumpur di dasarnya. Namun kabar baiknya sungai itu bisa kembali jernih dan mengalir deras asalkan kita tahu cara merawatnya. Tubuh manusia diciptakan dengan kemampuan luar biasa untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dan salah satu cara paling alami untuk menjaga aliran darah tetap lancar adalah melalui makanan yang kita konsumsi setiap hari, terutama sayur-sayuran yang kaya zat aktif alami penunjang pembuluh darah. Perkenalkan saya Dr. Hendrawan, spesialis penyakit dalam dan geriatri. Selama lebih dari 2 dekade saya telah mendampingi ribuan pasien lansia di berbagai daerah di Indonesia. Dari pengalaman panjang itu, saya melihat betapa besar peran makanan sederhana dalam menjaga kesehatan pembuluh darah, jantung, dan otak. Video ini saya buat bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membantu Bapak Ibu memahami tubuhnya dengan lebih baik secara alami, lembut, ilmiah, dan mudah dipahami. Berdehem, ketika usia melewati setengah abad, tubuh kita mulai mengalami penurunan elastisitas pembuluh darah. Dinding pembuluh yang dulunya lentur kini menjadi lebih kaku akibat penumpukan lemak dan kolesterol. Proses ini dikenal dengan istilah aterosklerosis. Saat pembuluh mengeras, aliran darah tidak lagi seefisien dulu sehingga jantung harus memompa lebih kuat agar darah tetap mengalir ke seluruh tubuh. Selain itu, produksi nitrik oksida alami dalam tubuh zat yang membantu melebarkan pembuluh darah juga menurun seiring usia. Akibatnya tekanan darah mudah naik, sirkulasi melambat, dan organ-organ seperti otak dan jantung bekerja di bawah tekanan yang lebih besar. Bapak, Ibu mungkin sering merasa kaki terasa dingin padahal cuaca tidak dingin atau jari-jari tangan mudah kebas. Kadang juga merasa kepala berat, wajah pucat, atau cepat mengantuk di siang hari. Semua ini bisa disebabkan karena darah tidak mengalir lancar, oksigen tidak sampai ke jaringan tubuh dengan optimal. Faktor lain yang sering terlupakan, Bapak, Ibu adalah kurangnya gerak. Banyak dari kita yang sudah memasuki usia lanjut cenderung lebih banyak duduk menonton televisi atau tidur siang terlalu lama. Padahal setiap kali kita berjalan, berjongkok, atau sekadar meregangkan kaki, otot-otot di tubuh ikut membantu mendorong darah kembali naik ke jantung. Jika tubuh jarang digerakkan, sirkulasi darah menjadi lambat. Dan inilah yang sering menyebabkan kaki terasa dingin, kesemutan, atau cepat lelah. Satu lagi faktor besar adalah pola makan. Makanan tinggi, lemak jenuh, gula berlebih, serta minim serat dari sayur dan buah merupakan penyebab utama darah menjadi kental dan pembuluh darah mudah tersumbat. Namun kabar baiknya tubuh kita masih bisa diperbaiki. Dari pengalaman saya selama bertahun-tahun mendampingi pasien lansia, saya melihat bahwa dengan sedikit perubahan pola makan, terutama dengan menambah beberapa jenis sayur tertentu, tekanan darah bisa menurun, kaki terasa lebih ringan, dan tubuh menjadi lebih segar hanya dalam waktu beberapa minggu saja. Sekarang mari kita bahas 4 sayuran terbaik yang bisa membantu memperlancar aliran darah. Terutama untuk Bapak Ibu yang berusia antara 50 sampai 70 tahun. Semua sayuran ini mudah ditemukan di pasar tradisional. Harganya terjangkau dan yang paling penting sudah terbukti manfaatnya baik melalui penelitian ilmiah maupun pengalaman pasien-pasien saya sendiri. 1. Bayam si pencerah pembuluh darah. Sayuran pertama adalah bayam si pencerah pembuluh darah. Bapak, Ibu yang saya hormati. Di antara sekian banyak sayur hijau yang tumbuh subur di tanah kita, ada satu sayur yang sederhana, namun punya kekuatan luar biasa dalam membantu jantung dan pembuluh darah bekerja lebih baik, yaitu bayam. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat akrab dengan sayur ini. Hampir di setiap rumah makan selalu ada sayur bening, bayam hangat tersaji di meja makan keluarga. Tapi yang sering tidak kita sadari di balik kesederhanaannya, bayam menyimpan zat alami yang membantu tubuh menjaga kelancaran aliran darah.
Di dalam bayam terdapat senyawa nitrat alami yang berfungsi membantu tubuh menghasilkan nitrik oksida. Sebuah molekul kecil yang berperan menjaga kelenturan dan keterbukaan pembuluh darah. Saat pembuluh darah lentur, jantung tidak perlu memompa terlalu kuat untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Akibatnya, tekanan darah menjadi lebih stabil, kepala terasa lebih ringan dan tubuh terasa lebih segar. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa konsumsi bayam secara rutin dapat menurunkan tekanan darah, memperbaiki aliran darah ke seluruh tubuh, terutama ke otak, jantung dan kaki, serta membantu menjaga kesehatan sistem kardiovaskular secara keseluruhan. Bayam memang sederhana, tapi di balik kesederhanaan itu tersimpan kekuatan besar yang sering kita abaikan. Dan yang menarik Bapak Ibu, manfaatnya akan terasa lebih maksimal bila diolah dengan cara yang tepat. Tidak terlalu lama dimasak, cukup ditumis atau direbus sebentar agar kandungan nitrat alaminya tidak rusak. Saya teringat pada seorang pasien saya, Pak Bambang, pensiunan guru dari Yogyakarta yang berusia 62 tahun. Beliau datang dengan keluhan kaki sering kram pada malam hari, terutama saat hendak tidur. Setelah diperiksa, tekanan darahnya agak tinggi dan kadar kolesterolnya pun meningkat. Saya sarankan beliau menambahkan bayam ke dalam menu hariannya minimal 3 kali seminggu dalam bentuk sayur bening tanpa banyak minyak atau garam. 2 minggu kemudian, Pak Bambang datang dengan wajah cerah. Ia berkata, "Dok, kaki saya sekarang tidak kram lagi. Tidur juga lebih nyenyak." Tekanan darah Pak Bambang perlahan menurun dari 150 menjadi 135. Beliau pun berkata, kini tubuhnya terasa lebih ringan setiap pagi dan tidak mudah lelah saat berjalan. Selain Pak Bambang, ada juga Bu Rahma, seorang ibu rumah tangga berusia 58 tahun dari Semarang. Beliau sering mengeluh, mudah lelah, dan jari-jari terasa dingin. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kadar hemoglobinnya rendah dan sirkulasi darahnya kurang lancar. Saya sarankan beliau memperbanyak konsumsi bayam merah dan bayam hijau dikombinasikan dengan sedikit perasan jeruk nipis setelah dimasak. 2 bulan kemudian, wajah Bu Rahma tampak lebih segar. Tangannya tidak lagi dingin dan suaranya terdengar penuh semangat. Beliau tersenyum sambil berkata, "Saya jadi kuat mengurus cucu lagi, Dok. Tidak gampang capek seperti dulu." Perubahan itu bukan kebetulan. Bayam memang bukan hanya kaya zat besi, tapi juga mengandung vitamin C dan folat yang membantu pembentukan sel darah merah baru. Namun, cara mengolahnya juga menentukan hasil. Untuk menjaga kandungan gizinya, bayam sebaiknya direbus sebentar saja sekitar 2-3 menit agar zat nitrat dan vitamin di dalamnya tidak rusak oleh panas berlebihan. Hindari pula memanaskan ulang sayur bayam yang sudah dimasak sejak pagi. Karena selain kehilangan nilai gizi, senyawa alaminya bisa berubah dan tidak baik untuk tubuh. Sajikan bayam yang baru dimasak. Tambahkan sedikit bawang putih dan jagung muda agar rasanya lebih segar dan alami. 2. Seledri, sang penenang tekanan darah. Dari sayur yang sederhana ini, kita belajar satu hal penting. Perubahan besar sering dimulai dari kebiasaan kecil. Dengan 1 piring sayur hangat setiap hari, Bapak, Ibu bisa membantu menjernihkan pembuluh darah, menenangkan jantung, dan menguatkan tubuh tanpa perlu obat mahal atau suplemen yang rumit. Dan setelah kita mengenal keajaiban bayam, sekarang mari kita beralih ke sayur berikutnya yang tak kalah hebat dalam membantu sirkulasi darah, seledri. Banyak orang mengenal seledri hanya sebagai pelengkap soto atau bakso. Tapi sebenarnya di balik aroma khasnya, seledri menyimpan kekuatan besar untuk menenangkan pembuluh darah dan menstabilkan tekanan darah yang sering naik turun di usia lanjut. Di dalam batang kecil seledri terdapat zat alami bernama fatalides yang membantu dinding pembuluh darah menjadi lebih rileks dan menurunkan tekanan darah secara perlahan namun pasti. Selain itu, seledri juga kaya kalium mineral penting yang membantu mengeluarkan kelebihan garam dari tubuh melalui urin. Itulah sebabnya orang yang rutin mengonsumsi seledri sering merasa tubuhnya lebih ringan, tidak mudah pusing, dan tidur lebih nyenyak. Saya masih ingat dengan Bu Hartati, seorang ibu berusia 65 tahun dari Bandung. Ia datang ke klinik dengan wajah merah. Dan kepala terasa berat setiap pagi. Tekanan darahnya saat itu mencapai 200/100. Angka yang tentu saja cukup berbahaya. Saya tidak langsung memberikan obat tambahan, tetapi saya ajarkan cara membuat jus seledri sederhana. Setiap pagi beliau memblender 3 batang seledri segar dicampur dengan setengah buah apel hijau untuk menambah rasa. Beliau lakukan itu 3 kali seminggu. Setelah 1 bulan, tekanan darahnya turun stabil di angka 150. Ia berkata, "Dok, sekarang badan saya enteng sekali, tidak gampang marah dan tidur pun lebih nyenyak." Ada pula kisah dari Pak Sutrisno,
seorang pensiunan kereta asal Madiun berusia 68 tahun. Berdehem, beliau punya kebiasaan lama yang tampak sepele tapi berdampak besar, yaitu setiap kali makan selalu menambahkan garam dalam jumlah cukup banyak. Akibatnya, kakinya sering bengkak dan tekanan darahnya cenderung tinggi. Setelah saya jelaskan tentang pentingnya kalium di seledri yang bisa membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh, beliau mulai mengubah kebiasaannya. Kini setiap hari Pak Sutrisno menambahkan irisan seledri ke dalam sayur bening dan lalapan. 2 bulan kemudian beliau datang kembali dengan wajah semeringah. Pembengkakan di kakinya sudah berkurang dan tekanan darahnya stabil di kisaran normal. Ia tersenyum sambil berkata, "Saya tidak sangka sayur kecil seperti ini bisa menolong saya, Dok. Untuk bapak ibu di rumah, seledri bisa dikonsumsi dengan berbagai cara yang sederhana namun efektif. Yang pertama, dijadikan jus segar setiap pagi. Yang kedua ditambahkan ke sup bening atau sayur tumis atau bisa juga dimakan sebagai lalapan mentah bersama sambal dan lauk sederhana. Namun perlu diingat, jangan memasaknya terlalu lama karena panas berlebih bisa menghilangkan sebagian zat aktifnya. Bila rasanya terlalu kuat, bapak ibu bisa mencampurnya dengan buah seperti apel atau nanas agar lebih segar dan tidak pahit. Seledri mengajarkan kita satu hal penting. Jangan meremehkan hal kecil. Batangnya kecil, aromanya sederhana, tapi manfaatnya luar biasa besar bagi jantung dan tekanan darah. Dengan rutin menambahkannya ke dalam menu harian, tubuh menjadi lebih tenang, kepala terasa ringan, dan tidur pun lebih nyenyak. 3. Brokoli, penjaga pembuluh darah dari dalam. Dan setelah kita memahami keajaiban seledri, sekarang mari kita lanjutkan ke sayur ketiga yang tidak kalah hebat. Sayur ini bentuknya seperti bunga kecil berwarna hijau tua. Sering dianggap mahal padahal justru memiliki kandungan pelindung pembuluh darah yang sangat kuat. Mari kita bahas tentang brokoli si penjaga pembuluh darah dari dalam. Setelah kita berbicara tentang seledri yang menenangkan pembuluh darah, kini saatnya beralih ke brokoli. Sayur hijau yang bentuknya unik seperti kumpulan bunga kecil di ujung tangkai. Banyak orang mengira brokoli adalah sayur luar negeri yang mahal. Padahal kini mudah ditemukan di pasar tradisional dan manfaatnya sungguh luar biasa bagi tubuh, terutama untuk menjaga kesehatan. Pembuluh darah dari dalam. Brokoli bukan hanya kaya serat, tapi juga mengandung berbagai vitamin penting seperti vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Vitamin K untuk membantu pembekuan darah yang sehat, serta sulforafan, zat antioksidan kuat yang bekerja memperbaiki dinding pembuluh darah. Zat sulforafan inilah yang menjadi bintang utama. Ia melindungi dinding pembuluh darah agar tetap kuat, lentur, dan bebas dari peradangan halus atau mikroinflamasi yang sering terjadi tanpa kita sadari di usia lanjut. Peradangan kecil inilah yang sering menjadi awal dari penyakit berat seperti tekanan darah tinggi, stroke, dan jantung koroner. Brokoli membantu menetralkan radikal bebas yang bisa merusak sel pembuluh darah sehingga aliran darah tetap lancar dan bersih. Ibarat pipa air yang bebas karat, pembuluh darah yang sehat membuat jantung bekerja lebih ringan dan seluruh tubuh terasa segar sepanjang hari. Saya masih ingat dengan Pak Gunawan, 68 tahun, mantan pekerja pabrik di Surabaya. Ia datang dengan keluhan tangan dan kaki sering kesemutan, terutama saat duduk lama. Setelah pemeriksaan, ternyata kadar kolesterolnya tinggi dan elastisitas pembuluh darahnya menurun. Saya sarankan beliau mengurangi gorengan, mengganti dengan makanan kukus, dan menambahkan brokoli 2 kali seminggu dalam menu makannya. 3 bulan kemudian, hasil laboratorium menunjukkan kolesterolnya turun, tekanan darahnya lebih stabil, dan gejala kesemutan berkurang drastis. Pak Gunawan tersenyum dan berkata, "Sekarang kalau jalan pagi badan terasa ringan, Dok. Tidak capek-capek lagi." Begitulah keajaiban brokoli. Sederhana tapi penuh kekuatan untuk membersihkan pembuluh darah dari dalam dan mengembalikan vitalitas tubuh, terutama bagi mereka yang sudah memasuki usia emas. Ada juga cerita dari Bu Sri, 63 tahun seorang penjahit dari Solo yang setiap hari duduk berjam-jam di depan mesin jahit. Ia sering mengeluh pusing dan penglihatan berkunang-kunang. Setelah saya tanya pola makannya, ternyata sayur hijau jarang sekali masuk ke meja makan. Saya sarankan beliau menambahkan brokoli, kukus, dan wortel ke dalam lauk hariannya. 2 minggu pertama mungkin terasa biasa saja, tapi setelah 1 bulan ia mulai merasakan perubahan. Ia berkata, "Dok, mata saya tidak sering pusing lagi. Kepala juga terasa enteng. Itu karena brokoli membantu memperlancar aliran darah ke otak, membuat pasokan oksigen lebih stabil." Untuk mengonsumsi brokoli,
Cara terbaik adalah dengan mengukusnya sebentar saja sekitar 3 menit saja hingga warnanya masih hijau cerah. Jangan dimasak terlalu lama karena vitamin dan antioksidannya bisa hilang. Brokoli bisa disajikan sebagai lauk pendamping nasi, ditambahkan ke sup atau dijadikan campuran salad dengan sedikit perasan jeruk nipis agar rasanya segar dan alami. Brokoli mengajarkan kita bahwa mencegah lebih mudah daripada mengobati. Dengan menjaga pembuluh darah agar tetap bersih, kita tidak hanya menghindari penyakit, tapi juga memberi kesempatan bagi tubuh untuk tetap bugar di usia senja. Aliran darah yang lancar bukan hanya menyehatkan jantung, tapi juga menjaga otak tetap tajam dan kulit tetap cerah. 4. Kangkung, pelancar aliran darah dan penenang jiwa. Dan setelah kita memahami manfaat besar brokoli sebagai pelindung pembuluh darah, sekarang mari kita lanjutkan ke sayur terakhir yang tak kalah berharga. Sayur ini sangat akrab di dapur Indonesia, murah, mudah didapat, dan memiliki efek menenangkan tubuh serta membantu memperlancar peredaran darah. Mari kita bicarakan tentang kangkung, si pelancar aliran darah dan penenang jiwa. Setelah kita berbicara tentang brokoli yang kuat melindungi pembuluh darah dari dalam, sekarang mari kita bicarakan satu sayur yang mungkin paling akrab dengan lidah masyarakat Indonesia. Harganya murah, mudah ditemukan di pasar, tapi manfaatnya seringkali diremehkan. Sayur itu adalah kangkung. Banyak orang hanya tahu bahwa kangkung membuat kita mudah mengantuk. Padahal di balik efek relaksasi itu ada rahasia besar bagi kesehatan tubuh. Terutama bagi mereka yang ingin menjaga sirkulasi darah dan ketenangan hati di usia lanjut. Kangkung mengandung banyak zat gizi penting seperti zat besi yang berfungsi membantu pembentukan sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Magnesium yang membantu merelaksasi otot-otot, termasuk otot jantung agar tetap rileks dan berdetak dengan ritme yang tenang. Inilah alasan mengapa orang yang rutin mengonsumsi kangkung sering merasa lebih tenang, tidurnya lebih nyenyak, dan jarang mengalami kejang otot atau jantung berdebar. Saya masih ingat dengan seorang pasien saya, Pak Joko, 70 tahun, seorang pensiunan pegawai negeri dari Surabaya. Ia datang dengan keluhan sulit tidur, sering marah tanpa sebab, dan merasa jantungnya berdebar cepat pada malam hari. Setelah saya periksa, ternyata kadar zat besinya agak rendah dan tekanan darahnya sedikit fluktuatif. Saya sarankan beliau menambahkan kangkung ke dalam menu makannya, dikukus ringan, dan disajikan bersama nasi merah atau ikan pindang. 2 minggu kemudian beliau datang sambil tersenyum dan berkata, "Dok, saya sekarang tidur nyenyak sekali malah bisa bangun pagi tanpa lemas." Itu karena tubuhnya kembali mendapat pasokan oksigen yang cukup dan ototnya menjadi lebih rileks. Ada juga Bu Indah, 61 tahun, seorang ibu yang sehari-hari mengurus cucu di rumah. Ia sering mengeluh, cepat lelah, dan mudah cemas. Setiap kali ada masalah kecil, jantungnya berdebar keras. Setelah saya tanya, ternyata beliau jarang makan sayur hijau, lebih sering mengonsumsi makanan instan karena praktis. Saya sarankan mulai dari hal sederhana. Menumis kangkung 2 atau 3 kali seminggu dengan bawang putih tanpa banyak minyak. Beberapa minggu kemudian, Bu Indah mengabari bahwa ia merasa jauh lebih tenang, tidak mudah cemas, dan bahkan tekanan darahnya menjadi lebih stabil. Ia tertawa sambil berkata, "Ternyata resep ketenangan itu bukan dari obat tidur, Dok, tapi dari piring nasi saya sendiri." Untuk bapak ibu di rumah, kangkung bisa dimasak dengan berbagai cara. Ditumis cepat dengan bawang putih, direbus sebentar saja untuk lalapan, atau dijadikan campuran sayur bening. Jangan dimasak terlalu lama karena zat gizinya bisa larut ke air dan berkurang. Jika ingin lebih sehat, hindari menambahkan terlalu banyak garam atau saus. Cukup beri sedikit bawang putih, garam halus, dan tetesan minyak zaitun atau minyak kelapa agar rasanya tetap lezat sekaligus menyehatkan. Kangkung mengingatkan kita bahwa ketenangan bukan hanya urusan pikiran, tetapi juga hasil dari keseimbangan tubuh. Saat darah mengalir lancar dan jantung berdetak dengan ritme lembut, pikiran pun ikut damai. Dengan sayur sederhana ini, tubuh seperti mendapatkan jeda untuk beristirahat dan hati kembali ringan seperti air sungai yang mengalir tenang di sore hari. Dan setelah kita mengenal keempat sayur luar biasa ini, bayam, seledri, brokoli, dan kangkung, sekarang mari kita renungkan sejenak. Semua sayur itu bukan obat ajaib, tetapi mereka adalah bagian kecil dari keajaiban alam yang diciptakan Tuhan untuk menolong kita menjaga kehidupan. Dari dapur sederhana di rumah bapak dan ibu, kesehatan bisa tumbuh kembali pelan-pelan tapi pasti. Selanjutnya mari kita masuk ke bagian penutup di mana saya akan menjelaskan bagaimana keempat sayur ini bisa menjadi fondasi gaya hidup sehat bagi bapak dan ibu yang ingin menjaga jantung tetap kuat, tekanan darah stabil, dan hidup terasa ringan di usia lanjut.
Bapak, Ibu yang saya hormati. Setelah kita mengenal manfaat luar biasa dari keempat sayur tadi, pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah bagaimana cara terbaik untuk mengolahnya agar manfaatnya tidak hilang dan tetap aman bagi kesehatan tubuh kita. Karena seringki bukan hanya jenis sayurnya yang penting, tetapi juga bagaimana cara kita memasaknya. Untuk bayam, cara terbaik adalah direbus sebentar saja sekitar 2-3 menit hingga daunnya layu dan airnya berwarna hijau bening. Jangan dimasak terlalu lama karena kandungan nitrat alaminya bisa berubah bila terkena panas berlebihan. Satu porsi ideal untuk orang dewasa adalah sekitar 1 mangkok sedang atau kira-kira 1 genggam besar daun bayam segar. Jika Bapak Ibu suka menambah jagung muda atau sedikit wortel, silakan saja asalkan tidak menggunakan terlalu banyak garam atau penyedap. Dan yang paling penting, sayur bayam tidak boleh dipanaskan ulang. Masak secukupnya untuk sekali makan saja agar tetap aman dan bernutrisi tinggi. Untuk seledri, pilihan terbaik adalah memakannya dalam bentuk segar. Misalnya dicampur ke dalam jus apel hijau atau dijadikan lalapan. Jika Bapak Ibu ingin memasaknya, cukup tambahkan ke sup bening atau tumisan ringan di akhir proses masak agar zat aktifnya tidak hilang oleh panas. Takaran yang baik adalah 2-3 batang seledri per porsi atau sekitar segenggam kecil daun dan batangnya. Bagi yang memiliki tekanan darah tinggi, seledri bisa dijadikan minuman pagi hari 2-3 kali seminggu. Namun, jika sedang mengonsumsi obat penurun tekanan darah, sebaiknya konsultasikan dulu agar tidak terjadi penurunan tekanan yang terlalu cepat. Untuk brokoli, cara paling aman adalah dikukus selama 2-3 menit saja hingga warnanya tetap hijau cerah. Jangan direbus terlalu lama karena vitamin C dan antioksidan sulrafanenya bisa rusak. Satu porsi yang baik adalah sekitar 100 gr atau setengah gelas brokoli matang setiap kali makan. Brokoli bisa disajikan bersama nasi, ikan kukus, atau dijadikan campuran sup. Jika ingin menambah cita rasa, Bapak Ibu bisa meneteskan sedikit perasan jeruk nipis di atasnya agar lebih segar tanpa menambah garam. Dengan cara ini, kandungan gizinya tetap terjaga dan mudah dicerna oleh tubuh lansia. Untuk kangkung, cukup tumis cepat selama 2 menit dengan bawang putih. Dan sedikit minyak sehat seperti minyak zaitun atau minyak kelapa. Bisa juga direbus sebentar lalu disajikan sebagai lalapan dengan sambal tomat rebus yang rendah garam. Satu porsi yang baik adalah sekitar 1 mangkuk sedang atau segenggam besar daun kangkung. Hindari menambahkan saus atau garam berlebihan karena hal itu bisa menahan cairan di tubuh dan membuat tekanan darah meningkat. Kangkung paling baik dimakan segera setelah dimasak selagi hangat karena rasanya masih renyah dan gizinya belum hilang. Selalu cuci sayur dengan air mengalir sebelum dimasak. Dan bila memungkinkan, rendam sebentar dengan air garam atau cuka apel agar kotoran halus dan sisa pestisida terangkat. Gunakan peralatan masak dari bahan stainless steel atau kaca agar kandungan mineral tidak bereaksi dengan logam panas. Usahakan memasak dengan api kecil dan waktu singkat. Semakin lama sayur dipanaskan, semakin banyak vitamin yang hilang. Dan yang paling penting, biasakan makan sayur dalam keadaan segar setiap hari. Tidak perlu banyak, yang penting rutin. Bapak, Ibu yang saya cintai, tubuh manusia itu seperti kebun kecil yang harus dirawat setiap hari. Bila disiram dengan air bersih dan diberi nutrisi yang baik, ia akan tumbuh subur dan kuat. Tapi bila dibiarkan kering, penuh lemak, dan jarang diberi sayur, maka lambat laun ia akan layu. Jantung kita, pembuluh darah kita, dan setiap sel di tubuh kita sangat bergantung pada apa yang kita makan. Sayur bukan sekadar pelengkap di piring, tapi obat alami yang menenangkan tubuh tanpa efek samping. Bila Bapak, Ibu mulai menambahkan 4 sayur ini, bayam, seledri, brokoli, kangkung secara rutin, saya yakin dalam waktu singkat tubuh akan terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, kepala lebih segar, dan langkah pun terasa lebih mudah. Saya ingin mengingatkan jangan terburu-buru mencari hasil besar dalam waktu singkat. Kesehatan bukan lomba lari, tapi perjalanan panjang. Setiap sendok sayur yang Bapak, Ibu makan hari ini adalah investasi untuk jantung yang kuat dan hidup yang panjang. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menjalani pengobatan medis, jangan berhenti minum obat tanpa anjuran dokter. Sayur-sayuran ini adalah pendamping alami yang memperkuat kerja tubuh, bukan pengganti pengobatan. Terakhir, saya ingin menekankan satu hal sederhana. Hargai tubuh Bapak dan Ibu seperti menghargai sahabat lama. Rawat dengan kasih, beri yang terbaik, dan dengarkan sinyal-sinyalnya. Karena tubuh tidak pernah berbohong. Ia selalu memberi tanda. Hanya saja kadang kita terlalu sibuk untuk mendengarnya. Mulailah hari ini dari dapur sendiri, dari piring sederhana, di meja makan. Karena kesehatan bukan datang dari hal besar,
tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kasih dan kesadaran setiap hari. Bapak, Ibu yang saya hormati, tubuh manusia adalah anugerah yang luar biasa. Ia bekerja tanpa henti sejak kita lahir hingga hari ini. Jantung berdetak, paru-paru bernapas, darah mengalir membawa kehidupan ke setiap sudut tubuh kita. Tapi seiring bertambahnya usia, semuanya berjalan sedikit lebih lambat. Tidak karena lemah, tetapi karena tubuh meminta kita untuk memperlambat langkah dan mulai merawatnya dengan lebih penuh kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah sungai panjang ketika alirannya lancar, airnya jernih, ikan hidup damai, dan pepohonan di tepinya tumbuh hijau. Tapi bila sungai itu tersumbat oleh lumpur, airnya mulai keruh dan kehidupan di dalamnya pun perlahan memudar. Begitu juga dengan tubuh kita. Bila darah mengalir lancar, maka jantung, otak, dan semua organ akan bekerja dengan bahagia. Tapi bila alirannya terhambat, tubuh mulai memberi tanda-tanda kecil. Rasa lelah, kesemutan, pusing, sulit tidur, atau nyeri sendi. Semua itu adalah bahasa tubuh yang meminta perhatian dan kasih dari kita. 4 sayur yang sudah kita bahas tadi, bayam, seledri, brokoli, dan kangkung adalah seperti 4 sahabat setia yang menjaga aliran sungai kehidupan di dalam diri kita. Mereka tidak berteriak, tidak mencolok, tapi bekerja diam-diam. Membersihkan darah, menenangkan pembuluh, memperkuat jantung, dan membuat tubuh lebih damai. Kadang kita tidak perlu mencari obat jauh-jauh karena obat sejati seringki sudah ada di dapur rumah sendiri. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mulai langkah kecil hari ini. Mungkin besok pagi saat menyiapkan sarapan, tambahkan 1 piring sayur hijau di meja makan. Tidak perlu banyak, tidak perlu mahal. Yang penting dilakukan dengan rutin dan penuh kesadaran. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kasih dan kesadaran setiap hari. Ketika Bapak, Ibu memilih makanan sehat itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang Bapak, Ibu cintai, anak, cucu, pasangan, semua akan merasakan manfaatnya. Tubuh yang sehat membawa ketenangan di rumah dan hati yang tenang membawa kebahagiaan bagi keluarga. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berbagi cerita sederhana. Silakan tulis di kolom komentar dari kota mana Bapak dan Ibu menonton video ini dan sayur apa yang paling sering Bapak Ibu konsumsi untuk menjaga tubuh tetap segar? Apakah bayam, seledri, brokoli, atau kangkung? Ceritakan pengalaman Bapak dan Ibu. Siapa tahu bisa menginspirasi orang lain di luar sana untuk memulai kebiasaan sehat juga. Dan jika video ini bermanfaat, mohon bantu tekan tombol suka, bagikan kepada teman dan keluarga yang Bapak, Ibu sayangi. Karena semakin banyak yang tahu, semakin banyak orang yang bisa hidup sehat dan bahagia di usia lanjut. Bapak, Ibu, saya selalu percaya bahwa kesehatan tidak datang dari hal besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari dengan penuh kasih. Setiap sendok sayur yang masuk ke tubuh adalah doa kecil untuk umur yang panjang dan kehidupan yang lebih tenang. Jangan tunggu sampai sakit datang baru kita berubah. Mulailah sekarang pelan-pelan dengan penuh kesadaran. Jaga tubuh seperti kita menjaga sahabat lama. Beri waktu untuk beristirahat. Beri makanan yang baik dan beri kasih yang cukup. Karena tubuh yang bahagia akan membalasnya dengan ketenangan, semangat, dan umur yang lebih panjang. Saya Dr. Hendrawan mengucapkan terima kasih telah menemani sampai akhir. Semoga setiap langkah kecil yang Bapak, Ibu lakukan hari ini menjadi jalan menuju hidup yang lebih sehat, damai, dan penuh kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bersama kami di channel Resep Lansia Bugar, tempat kita belajar mencintai tubuh dan kehidupan dengan cara yang alami, lembut, dan penuh rasa syukur. Oke,